Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan serta kesehatan, sehingga kita masih bisa melakukan presentasi pada hari ini. Salawat serta salam mari selalu kita hanturkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, yang saya hormati Bapak Zar Albana, SSMA, sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok A3, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, dengan pemateri pertama yaitu ada Widya Wati Widyawati B. Anuna. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widyawati B. Anuna, selaku pemateri pertama pada presentasi kali ini. Oke, langsung saja. Di sini tentang ejaan bahasa Indonesia yang ini ada nama-nama anggota kelompok A3. Oke, selanjutnya kita masuk pada bab 1, penggunaan huruf. Yang pertama ada huruf abjad. Huruf dalam abjad bahasa Indonesia itu ada 26, seperti dalam tabel berikut. A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan seterusnya. Yang berikut ada huruf vokal. Vokal dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Huruf vokalnya A, contoh posisi awalnya api, contoh posisi tengah padi, dan contoh posisi akhir plusa. Untuk membedakan pengucapan pada diberikan tanda diakritik yang dilafalkan E. Misalnya, anak-anak bermain di teras. Upacara itu dihadiri pejabat teras Bank Indonesia. Yang berikut ada huruf konsonan. Konsonan dalam bahasa Indonesia itu dilambangkan menjadi 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf konsonannya B, contoh posisi awalnya bahasa, contoh posisi tengah sebut, dan contoh posisi akhir adab. Yang berikut gabungan huruf vokal. Yang pertama ada monoftong. Monoftong dalam bahasa Indonesia itu dilambangkan dengan gabungan huruf dengan E. Monoftong EU, contoh posisi awalnya euri, contoh posisi tengah seudati, dan contoh posisi akhir sadeu. Yang berikut ada diftong. Diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Diftong itu ada AI, contoh posisi awalnya ada aikado, contoh posisi tengah ada kailan, dan contoh posisi akhir ada pandai. Yang berikut ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan itu ada KH, NG, NY, dan SY yang melambangkan satu bunyi konsonan. Gabungan huruf konsonan itu ada KH. Contoh posisi awalnya itu ada posisi arik. Yang berikut ada fungsi kapital. Fungsi kapital digunakan sebagai huruf pertama di awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Tolong ambilkan buku itu. Digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah. Huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf
huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai jenis atau suatu ukuran. Misalnya 5 ampere, 15 watt, dan ikan mujair. Berikut ada huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul layar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Nah, misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Moes. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kata abad. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Imbuhan ber pada kata berjasa. Bermakna itu memiliki. Dalam bab ini tidak dibahas penggunaan tanda baca. Berikut ada huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH, seperti pada kata Ramadan. Tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata ET dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama. Selanjutnya kita akan pindah ke materi kedua. Untuk pemateri kedua yaitu ada Salsabila Jamil. Untuk pemateri kedua saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pertama. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis secara mandiri. Misalnya, kantor, pergi, ramai, sangat. Selanjutnya, kata turunan. Kata berimbu. Kata berimbuhan, yang pertama, kata yang mendapatkan imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis rangkai dengan imbuhannya. Misalnya, pembaca terbatas dijual. B, misalnya biokimia, infrastruktur, dan prajabatan. C, kata yang diawali huruf kapital dan mendapatkan bentuk terikat di rangkaian dengan tanda hubung, misalnya non-Indonesia dan anti-PKI. Selanjutnya, kata yang ditulis dengan huruf miring dan mendapat bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung, misalnya anti-mainstream dan pasca threshold. Selanjutnya, bentuk terikat maha dan kata dasar atau kata berimbuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal sebagai pengkhususan. Misalnya, Tuhan yang Maha Esa dan yang Maha Pengasih. Selanjutnya, bentuk ulang. Yang pertama, bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antaranya unsur-unsurnya, misalnya kupu-kupu dan cumi-cumi. Yang itu akan mengulang unsur pertama, misalnya kereta api cepat atau kereta-kereta api cepat, rak buku atau rak-rak buku. Selanjutnya, gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, cenderamata dan duta besar. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan baru atau buku sejarah yang baru, bukan buku bekas. Selanjutnya, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis rangkai, misalnya dilipat gandakan dan menggaris bawahi. Selanjutnya, gabungan kata yang hanya mendapat awalan atau akhiran ditulis terpisah, misalnya bertepuk tangan. Selanjutnya, gabungan kata berikut ditulis rangkai, misalnya apalagi, beasiswa, dan peribahasa. C. 1. Pembegalan kata.
dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pembegalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, ni, at. Yang kedua, monoftong, eu, tidak dipenggal. Misalnya, seu, da, ti. Yang ketiga, diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, survei dan amboy. Yang keempat, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pembegalannya dilakukan sebagai huruf konsonan itu. Misalnya, bapak dan lawan. Yang kelima, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pembegalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya, bantu. Yang keenam, jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan suatu bunyi, pembegalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, ambruk. Yang terakhir, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya, banyak. 2. Pembegalan kata pada kata berimbuhan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembegalan kata berimbuhan dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya, membantu dan mengintai. Kedua, pembegalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pembegalan pada kata dasar. Misalnya, menutup. Pem- Pemenggalan kata mendapat sisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya, gelembung dan gemuruh. Pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Misalnya kata yang salah itu beberapa pendapat mengenai masalah itu. Setelah disampaikan oleh pembicara, seharusnya beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan oleh pembicara. 3. Jika kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Misalnya biografi dan biodata. Yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua kata atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara kata tersebut. Misalnya pencetus nama bahasa Indonesia. Misalnya, yang salah, ia telah mengabdi selama 10 tahun di BKKBN. Seharusnya telah mengabdi selama 10 tahun di BKKBN. Yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua kata atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara kata tersebut. Misalnya, pencetus nama bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda adalah Muhammad Tabrani. D. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang. Yang kedua, mereka ada di mana-mana. Partikel. Partikel lah, kah, dan tah dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Selanjutnya, bentuk pun yang merupakan kata bagian kata penghubung seperti berikut ditulis rangkai. Adapun dan walaupun. Misalnya, adapun penyebab kemacetan itu belum diketahui. 4. Partikel per yang berarti demi, tiap, mulai, atau melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruangan rapat satu persatu. Singkatan. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Misalnya, DR atau dokter.
2. Singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik, misalnya LS atau Lilis Suryaningsih. 3. Singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya KTP atau kartu tanda penduduk. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik, misalnya DKK atau dan kawan-kawan. Singkatan yang terdiri atas 2 dalam dokumen atau surat menyurat diikuti tanda titik pada setiap huruf, misalnya AN atau atas nama. Yang keempat, singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat dapat ditulis dengan 2 huruf atau lebih dan diakhiri tanda titik, misalnya JL Rawamangun atau Jalan Rawamangun. Singkatan satuan ukuran kimia dan mata uang tidak diikuti tanda titik, misalnya km atau kilometer. Yang keenam, akronim, nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital, misalnya Suramadu atau Surabaya Madura. Akronim bukan nama diri yang suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf non-kapital, misalnya puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat. G. Angka dan bilangan. Yang pertama, angka Arabi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Misalnya, angka Arab 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau angka Romawi ditulis dengan bahasa Romawi, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai seperti nilai uang dan persentase. Misalnya 5 kg. 4. Bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata didahului kata seperti sebanyak, sejumlah, dan sebesar atau diubah susunan kalimat. Misalnya sebanyak 2.500 orang peserta diundang panitia. 5. Angka yang menunjukkan bilangan sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 10 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. 6. Angka digunakan sebagai bagian dari alamat, seperti jalan, rumah, apartemen, dan kamar. Misalnya, banyak 2.500 orang peserta diundang panitia. 7. Angka digunakan untuk bagian karangan atau bagian kitab suci, misalnya bab 2, pasal 3, halaman 13. 8. Penulisan bilangan dengan huruf seperti dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi dilakukan sebagai berikut. A. Bilangan utuh ditulis secara mandiri, misalnya 12, ditulis dengan huruf. Yang kedua, bilangan pecahan ditulis dengan per yang diletakkan pada bilangan penyebut yang mengikutinya, misalnya setengah atau seperdua, dan 3/4. 9. Penulisan bilangan tingkat dapat menggunakan angka Romawi, gabungan awalan ke dan angka Arab atau huruf, misalnya abad ke-7. Penulisan angka dan akhiran dan kata hubung, misalnya seharga 5 ribuan dan tahun 2000-an. Terus yang 11, bilangan seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi dapat ditulis dengan angka dan diikuti oleh huruf. Misalnya, pada hari ini, Rabu, tanggal 13 bulan 10 2021, telah hadir di hadapan saya, Noviansyah, notaris yang berkedudukan di Kota Batam.
Yang ke-12, bilangan yang digunakan sebagai nama yang ditulis dengan huruf secara serangkai, misalnya kelapa 2 dan 50 koto. Kata gantiku, kau, ku, mu, dan nya. Yang pertama, kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Yang kedua, kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain. Misalnya, kau masih muda, Bung. Kata sendang. Kata sandang, si, dan sang. Satu, kata si dan sang itu terpisah dari kata yang mengikuti. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Yang kedua, kata yang ditulis dengan huruf awal kapital jika merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Oke, itulah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri 3. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan pada pemateri ketiga. Di pemateri ketiga ada Puput Handayani. Untuk pemateri ketiga saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Pertama-tama perkenalkan saya Puput Handayani. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu bab 3 penggunaan tanda baca. A. Tanda titik. 1. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk mengakhiri pertanyaan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Misalnya, kondisi kebahasaan di Indonesia yang diwarnai oleh bahasa standar dan non-standar, ratusan bahasa daerah, dan ditambah beberapa bahasa asing, membutuhkan penanganan yang tepat dalam perencanaan bahasa. Yang ketiga, tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar, perincian, tabel, atau bagan. Misalnya, A. Contoh penggunaan tanda titik dalam daftar kondisi kebahasaan di Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing. B. Contoh penggunaan tanda titik dalam perincian. Patokan umum, patokan khusus. Contoh penggunaan tanda titik dalam tabel. Kolom pertama ada nomor 1 titik. Kolom kedua kata kerja, makan. Kolom ketiga kata benda, rumah. B. Tanda koma. 1. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang mewah lagi. 2. Tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. 3. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. C. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Yang kedua, tanda titik koma digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa verbal. Misalnya, berkewarganegaraan Indonesia. 3. Tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, serta pisang, apel, dan jeruk.
D. Tanda titik dua. Satu tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. 2. Tanda titik dua tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. 3. Tanda titik dua digunakan sebelum kata atau frasa yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua Ahmad Wijaya. Tanda hubung. 1. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. 2. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Misalnya, anai-anai anak-anak. 3. Tanda hubung digunakan untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 11/2/2002. F. Tanda pisah. 1. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. 2. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Misalnya, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI, diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia. 3. Tanda titik dua digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan pemberian. Misalnya tahun 2019 sampai 2022. Y. Tanda tanya. 1. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? 2. Tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. H. Tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, atau perintah. Misalnya, alangkah indahnya Taman Laut Bunekan. I. Tanda elipsis. 1. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Misalnya, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. 2. Tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya, seperti, bagaimana, Bu? 3. Tanda elipsis digunakan untuk menandai jeda panjang dalam tuturan yang dituliskan. Misalnya, maju, jalan. J. Tanda petik. 1. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, Merdeka Otomatik digunakan untuk mengapit judul puisi, judul lagu, judul artikel, judul naskah, judul bab buku, judul pidato, atau khutbah, atau tema, subtema yang terdapat di dalam. 3. Tanda elipsis digunakan untuk menandai jeda panjang dan yang dituliskan. Misalnya, maju jalan. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Baik, terima kasih untuk pemateri. Itulah materi yang dapat kami sampaikan pada malam ini.
Baiklah, terima kasih kepada pemateri. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya Fitra Yudita sebagai moderator pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.